Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali di Majlis Ar-Raudhah dalam keadaan sehat wal afiyah. Mudah-mudahan yang sakit jadi sembuh, yang sehat terus sehat fi taatillah, dan panjang umur kelak meninggal husnil khatimah. Amin Allahumma amin. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran tentang hal-hal yang berkaitan dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya akan ambil dari Maulid Simtud Duror insyaallah. Tadi sudah diajarkan oleh Bu Sehah wal Afiyah tentang beberapa macam lagu untuk mengawali Maulid. Jadi Maulid ini diawali Simtud Duror dengan bersama-sama bersolawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua diajak bersolawat. Kemudian juga diajak mengucapkan salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sering terjadi, kita yang ikut Maulid ini jadi pendengar, jadi penonton. Nah itu salah. Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaih, kata Nabi Muhammad SAW. Al-bakhil, orang yang pelit, adalah seseorang yang aku disebut di hadapannya, tapi dia enggak mau sholawat kepadaku. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ini orang yang pelit. Makanya kalau kita ikut maulid, yang lain, ya Rabbi sholli ala Muhammad, kita kok mingkem tok ya. Berarti ini apa nih? Orang pelit di tengah-tengah mau maulid, kan ngerinya luar biasa. Seharusnya gegap gempita semuanya menyuarakan sholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai jadi penonton atau sekedar pendengar, tapi jadilah pemain, ya, ikut dalam perlombaan. Berlomba-lomba, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Karena apa yang kita lakukan itu dilihat sama Allah, dilihat oleh Nabi Muhammad SAW, dan dilihat oleh orang-orang yang beriman. Sholawat kita ini seperti kita ngirim kado gitu. Ya seperti ngirim hadiah. Nah kalau ngirim ya tentunya bungkusnya yang bagus, isinya yang bagus, kemudian paketnya juga bagus. Sehingga yang terima itu senang. Dari siapa ini? Dari siapa ini? Makanya sikap kita dalam bersolawat itu menentukan posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Posisi kita di hadapan Allah bergantung pada posisi kita di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Posisi kita di hadapan Nabi Muhammad SAW bergantung pada sholawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aulan nasbi, kata Nabi SAW, manusia yang paling layak, yang paling pantas denganku, mendapatkan syafaatku, mendapatkan pertolonganku, ya mendapatkan kenaikan pangkat berkat aku adalah yang paling banyak sholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling dekat denganku adalah di hari kiamat yang paling banyak sholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau di majelis maulid ya jangan jadi penonton, tapi yuk ikut bermain, ya berlomba-lomba dalam kebaikan. Contohnya misalnya biasanya kalau dalam maulid itu ada pemimpin dan ada pengikut. Nah istilahnya begitu ya.
ada hadinya, ada yang giring, nanti ada yang nyaut, ada vokal, ada kur. Nah kalau vokal nih suaranya harus bagus, tapi kalau kur gak jadi masalah. Yang penting ikuti peraturan, suaranya sama. Jangan jadi kur yang vokal. Contoh ya, suara saya kan ya gak jelek-jelek amat ya. Lumayan lah kalau cuman untuk begitu insya Allah bisa ya. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Nah, Allahumma sholli alaihi. Tadi saya kan suaranya agak tinggi ya. Nah, jenengan yang suaranya yang tingginya bagus nggak apa-apa, bengok. Tapi kalau nggak kuat jangan ya Rabbi, buyar semuanya. Nah, terus ambil yang rendahnya, sama semua. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli alaihi. Nah kalau gitu kan enak semua. Bayangkan ini cuman orang segini udah seperti itu suaranya. Nah kalau orangnya ada 10.000, Masya Allah. Ya, semuanya manggil Allah. Ya Rabbi, itu semuanya manggil Allah. Enggak ada yang lain. Lah kok kita jadi pendengar, enak kita ya. Bakhil, pelit, ya Pak, pelit. Kalau sholawat enggak boleh jadi pendengar. Disuruh jadi ikut bermain. Beda kalau qiraatul Quran. Qiraatul Quran satu baca, yang lain dengar. Tapi kalau sholawat, yang satu nuntun, yang lain menirukan di depan ya, di awal. Nah makanya kalau kompak, maka hasilnya akan luar biasa. Semangatnya itu kepada siapa? Saya mau kirim ke Nabi Muhammad SAW. Jadi ya tenang, mintakan ke Allahnya beneran gitu. Ya Rabbi, duhai Allah yang maha mengurusi hamba-hambanya. Duhai Allah yang maha mengurusi saya. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Tolong engkau bersolawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini awal maulid rata-rata semua seperti itu ya. Rata-rata sama. Diajak solawatan dulu. Nah kenapa semuanya diajak solawat dulu? Karena solawat ini adalah kunci untuk membuka segala kebaikan. Kunci untuk membuka segala kebaikan. Kalau tidak disolawatin, maka enggak diterima kebaikan itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang duduknya enggak ada solawat, Allah bilang duduknya itu menjadi tiroh, duduknya menjadi sesuatu yang merugikan untuknya. Kelak di hari kiamat. Orang yang berdoa kok enggak mau disolawatin dulu di awalnya, enggak mau ditutup dengan solawat, maka Allah enggak akan melihat doanya. Doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya diajak semua, yuk solawat dulu, salam dulu, solawat dulu, salam dulu. Biar apa? Biar hatinya terkoneksi, nyambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, nyambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu nanti baru didongengi, diceritakan. Begini loh Kanjeng Nabi. Terus kemudian sholawat sallallahu alaihi. Nah jangan nanti didongengi disebut nama Nabi SAW cuman mantuk-mantuk dok. Karena sallallahu alaihi wasallam semuanya sallallahu alaihi. Ya, itu baru namanya baca maulid. Nah, itu namanya baru bersolawat. Gegap gembita semuanya bersama-sama. Nah, di dalam Maulid Simtuduror, ya dalam Maulid Simtuduror itu ada doa-doa yang luar biasa di awal. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Terus ke bawah itu kan ada doa di antaranya ya. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waghfir wassamih man kana adnab. Masya Allah. Ini doa yang luar
biasa, duhai Allah, tolong engkau bersolawat pada Nabi Muhammad SAW, waghfir wasamih man kana adnab. Dan tolong ampuni serta maafkan siapapun yang pernah berbuat dosa. Masya Allah. Satu kalimat ini berarti mendoakan siapa ini? Mendoakan semuanya. Nah, siapa yang mendoakan umat Islam agar diampuni, maka dia mendapatkan ampunan sebanyak jumlah umat Islam yang ada, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Dari Nabi Adam sampai hari ketika dia baca doa tersebut. Waghfir wasamih man kana adnab. Siapa yang pernah berbuat kesalahan, berbuat dosa, apapun itu, kita mintakan ampun. Maka kita diberi ampunan sebanyak yang kita mintakan. Makanya jangan pelit kalau baca maulid. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waghfir wasamih man kana adnab. Otaknya mikir, wah kalau tonggo saya yang satu itu jangan ya Allah. Masya Allah. Sehingga orang yang ikut maulid itu pasti gak akan musuh orang. Gak akan. Gak ada dendam. Gak punya dendam sama orang lain. Karena udah diajak untuk memintakan ampun, memintakan maaf buat orang lain. Indahnya loh ajarannya maulid ini ya. Semua diajak. Waghfir wasamih man kana adnab. Suruh mintakan ampun semuanya. Nah, terus kita ingat. Lah fulan itu punya dosa sama saya. Fulan itu punya salah sama saya. Gimana cara mintakan ampunnya? Berarti harus saya maafkan. Saya maafkan dia ya Rob. Buktinya saya mintakan ampun. Ini bagian daripada maaf yang aku berikan. Lah kok yang ikut maulid itu seorang istri yang lagi sebel sama suaminya. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waghfir wasamih. Aduh, bojo katut ya. Waghfir wasamih man kana adnab. Suami saya, tolong maafkan juga. Ampuni dan maafkan ya Rabb. Masuk semua. Ini indahnya kita diajari untuk punya empati kepada orang-orang yang enggak dapat ridhonya Allah. Kita doakan biar diridhoi Allah. Karena punya dosa kan Allah enggak ridho ya. Nah kalau diampuni maka Allah jadi ridho. Kemudian ya Rabbi sholli ala Muhammad wa ballighil kulla matlab. Masya Allah. Iri dengki hilang. Iri dengki hilang. Ya Allah limpahkan sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Wa ballighil kulla. Dan sampaikan siapapun orangnya kulla matlab. Apapun yang jadi keinginannya. Wujudkan. Kadang ini kok lawan politik. Masya Allah jenengan nyalon jadi bupati. Lah kok tonggonya nyalon jadi bupati. Ikut maulid. Wa ballighil kulla. Waduh. Sampaikan setiap orang pada tujuannya. Lah wong dia nyalek sama seperti saya. Sehingga kalau yang baca maulid ini calon-calon bupati, calon-calon lurah, ya calon-calon kepala desa. Gak akan bermusuhan dengan calon yang lain. Yang ada moga-moga kamu jadi. Oh kamu juga moga-moga jadi. Ini kompetisi seperti ini belum pernah terjadi. Ya, kecuali pada ahli maulid. Ahli maulid saling mendoakan. Moga-moga kamu tokomu laris. Moga-moga tokomu juga laris. Tidak ada persaingan kemudian moga-moga sepi tokomu. Ya, pindah ke tempat saya semua. Enggak ada. Wa ballighil kulla matlab. Mendoakan agar semua orang sampai pada cita-citanya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Di antaranya juga wasluk bina rabbi khaira madhab. Ya Allah bimbing kami menempuh jalan yang terbaik. Wah ini enak ini. Ya kenapa? Karena dimanapun berada pasti jalannya terbaik. Sebab langsung Allah yang bimbing. Makanya jenengan kalau pusing-pusing mumet-mumet. Piye urip iki. Nah, perbanyak sholawat ini. Ya Rabbi sholli ala Muhammad wasluk bina Rabbi khaira madhab. Bimbing kami menempuh jalan yang baik. Nah kalau menghadapi ruwet-ruwet. Ada enggak yang menghadapi ruwet-ruwet? Permasalahan sulit, nagih hutang enggak dibayar-bayar. Ada enggak? Ada.
Iya. Ini termasuk ruwet atau enggak ruwet? Termasuk keruwetan. Betul kan ya? Kesulitan. Ya kesulitan. Baca doa ini. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Waslih wassahil ma qad tasa'ab. Jadikan semua yang susah itu jadi baik dan mudah. Nagih utang kok ruwet. Jangan marah sama orangnya. Tambah ruwet. Terus dongakno. Moga-moga urusan ini beres. Selesai. Enak atau enggak enak? Enak. Ini semua yang ada dalam Maulid Simtudurar di awal ini doa-doa yang luar biasa. Ada pula yang wajma' minasyamli ma tafarraq. Ya Rabbi sholli ala Muhammad wajma' minasyamli ma tafarraq. Kalau ada anggota keluarga yang terpecah, yang tercerai, yang terpisah, wajma' tolong kumpulkan ya Rabb. Kumpulkan ya Allah. Masya Allah ini. Yang tadinya kakak adik musuhan bisa jadi bersatu sayang-sayangan. Suami istri kok kurang akur. Ya Pak D, Pak Le kok enggak mau ngomong. Wajma' minasyamli ma tafarraq. Tiap maulid itu kita mendoakannya semacam itu. Mendoakan orang bisa nyambung tali silaturahim. Kemudian, ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ini saya cuplik-cuplik yang sering jenengan dengar ya, biar paham maksudnya. Ya Allah, sampaikan sholawat pada Nabi Muhammad SAW, waftah minal khairi kulla mughlaq. Dan tolong apapun kebaikan yang tertutup untukku, karena kebaikan itu enggak ada yang tertutup. Al khair itu semuanya terbuka, tapi kitanya yang ketutup. Ya, kitanya yang ketutup, enggak dapat taufik, ya, enggak sadar kitanya. Makanya minta waftah minal khairi kulla mughlaq. Setiap kebaikan apapun yang saya enggak bisa melakukannya, yang saya sulit melakukannya, jadikan mudah ya Allah. Buka. Jadi kalau kita masuk rumahnya orang, kadang kan sudah depan pintu, kelihatan di dalam tuh tinggal buka lawang. Bukai lo gak iso-iso. Ya, mungkin kuncinya seret, kita nggak paham caranya, nggak tahu bahkan nggak tahu pintunya di mana. Maka salah satu caranya ya minta sama Allah yang paling utama. Waftah, tolong engkau ya Allah yang membukakan. Engkau yang membukakan. Setiap pintu kebaikan yang tertutup untukku, tolong buka. Nah ini kita mendoakan siapa? Mendoakan siapapun yang dia tertutup dari kebaikan. Makanya kalau memang ada anggota keluarga disuruh sholat susah, ya disuruh dzikir susah, ya nggak usah diceramain, tambah susah. Cukup dinasehatin sesekali ingatkan, tapi doa ini jangan pernah ditinggalkan. Kenceng dibaca, waftah minal khairi kulla mughlaq, waftah minal khairi kulla mughlaq. Al khair itu juga bisa berarti al-fulus. Nah ini langsung mendelik semua ini. Al khair itu bisa berarti juga al duit, ya mal, harta. Waftah minal khairi kulla mughlaq, tolong rezeki saya yang ketutup, tolong dibuka ya Allah. Ya rezeki yang tertutup tolong dibuka. Jadi al khair ini maknanya kebaikan. Di antara arti kebaikan itu adalah harta. Ya adalah harta. Karena dalam Al-Quran harta juga disebut dengan al khair. Ya dengan kalimat al khair. Lanjut. Boleh dilanjut sedikit? Atau sudah? Yakin? Nah. Ya Rabbi sholli ala Muhammad wa alih wa man lil habibi ya'syaq. Mendoakan siapapun yang rindu, jatuh cinta berat pada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mendoakan orang yang rindu dan jatuh cinta sama Nabi, berarti kita mendoakan para wali. Nah, siapa mendoakan para wali, berarti dia juga jadi wali. Enak atau enggak enak? Enak. Nah ini solusi. Solawat. Bukan ngelamun. Orang sekarang ini banyak yang ngelamun, kebanyakan mikir. Piye yo? Bagaimana ya? Bagaimana? Tapi enggak ada aksi. Nah kalau para habaib dan para kiai dan para guru
Nggak ngajak kita mikir, tapi ngajak kita beraksi yang positif. Dah ikut duduk baca maulid. Tapi ya ikut baca. Jangan jadi penonton. Seperti orang yang kopi sudah dibagi, tapi dia nggak ikut minum. Yang salah siapa? Ya dia sendiri, udah cemepak kok nggak diminum. Makanya saya nggak mau jadi orang yang disalahkan. Udah cemepak kok nggak diminum. Monggo diunjuk. Terus sampun telas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Enak kopi habis hujan terus minum kopi. Nikmatnya luar biasa. Alhamdulillah. Sampai di sini jelas? Jadi Maulid Simtuduror itu awal-awalnya semua diajak sholawat, sowan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Para ulama mengatakan siapa bersolawat itu dia lagi berkunjung pada Nabi Muhammad SAW. Tapi yang berkunjung ruhnya moro. Seperti yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nanti kalau semuanya udah lancar, ya sholawat pertama kedua ini lancar, maka nanti nyautinya itu sama dengan yang mimpin. Contoh, misalnya yang mimpin ngucap, Ya Rabbi sholli ala Muhammad ashrafi badrin fil kauni ashraq. Semuanya nyautnya sama. Ya Rabbi sholli ala Muhammad ashrafi badrin fil kauni ashraq. Itu vokal dan kur. Ikhwani rahimakumullah, sahabatku dimanapun antum berada. Ini sedikit saya menjelaskan tentang awal dari isi Maulid Simtuduror. Ya, awalnya. Nah kemudian di dalam Maulid Simtuduror di pasal yang pertama setelah basmalah bismillahirrahmanirrahim maka dilanjutkan dengan Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh al-wadihi burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh ta'ala majduhu wa azuma syanuh khalaqal khalqa lihikmah wa tawa 'alaiha ilmah. Ini diajak kita semua memuji Allah Ta'ala dengan menyadari kamu itu dalam guyuran karunia-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadihi burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Yang pertama, Al-Qawi Sultanu. Segala puji syukur bagi Allah, terima kasih ya Allah. Karena engkau punya kekuasaan yang maha kuat. Al-Qawi Sultanu. Dan kekuatannya, kemahakuasaanmu ini jelas. Tanda-tandanya jelas. Allah kalau mau marah, pakai angin sajalah, satu saja pakai angin. Angin itu kalau kecil, ya angin sepoi. Betul? Namanya sahabat. Anginnya kalau ribut, besar, marah, namanya angin ribut. Nah kalau Allah menggunakan angin, gak perlu pakai angin sepoi-sepoi, gak perlu pakai angin ribut. Anginnya dihilangkan. Mati enggak? Mati. Selesai. Dah angin hilang. Gimana kira-kira? Wabillahi taufiq wal hidayah. Innalillah. Selesai kan? Jadi maha jelas. Kekuasaannya Allah itu maha jelas. Kuatnya luar biasa. Al-Qawi Sultanuh. Al-Wadihi Burhanuh. Tapi Allah yang maha kuasa itu gak pernah pamer kekuasaan untuk menyiksa hambanya. Gak pernah Allah pamer kekuasaan untuk menindas hambanya. Gak pernah Allah pamer kekuasaan untuk menyusahkan hambanya. Yang ada apa? Al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Di jagat raya ini Allah tunjukkan, Allah pamerkan karamuhu wa ihsanuh. Kedermawanannya dan kebaikannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ditunjukkan terus. Matahari, angin, air, banyak sekali. Cuman kita ini jadi manusia al-ngladrahu. Kenapa? Oh sudah dipameri Allah baiknya luar biasa. Kok masih ngomong
urip kok koyong ini. Hidup kok seperti ini. Kau nggak bisa lihat baiknya Allah tuh. Ya nggak bisa lihat baiknya Allah, nggak bisa lihat kedermawanannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngeri atau nggak ngeri? Ngeri. Seperti seorang istri yang nggak bisa melihat kebaikan suami. Masya Allah itu. Sakno bojone itu. Seperti seorang suami yang nggak bisa melihat kebaikannya istri. Wah kesian tuh, capek istrinya. Betul nggak Bu? Ibu udah nyapu, ibu udah ngepel, ibu udah hamil, ibu udah mengandung, ibu udah melahirkan, ibu udah ngurus anak, nyusui, nyeboi, nyekoi, apalagi sudah. Yang sebanyak-nyanya itu ya, sak macemnya. Kemudian ibu sudah ngurus rumah, ibu masak, A sampai Z. Ya jadi babu iya, ya jadi mbok iya, lengkap semuanya, betul tak betul? Terus suaminya ngomong begini, isomu ki apa? Kamu tuh bisanya apa toh? Kira-kira gimana perasaanmu? Betul ya? Waduh, ini kesian istrinya kalau istri semacam itu, suaminya nggak bisa lihat. Sebaliknya juga seorang suami pagi udah keluar, anaknya ditinggalkan, istrinya ditinggalkan, ketemu sama yang gak jelas, berpeluh keringat, suk-sukan di angkot atau di bis, atau kalau naik motor, dia kena polusi, capeknya luar biasa, sampai rumah waktu tidur cuman sebentar, dapat duit gak seberapa, istrinya kemudian ngomong, kamu memang gak pernah ngurus anak kok. Ki wedok model ngene iki. Masya Allah. Gak bisa lihat perjuangan suami. Kamu memang gak pernah perhatian sama anak. Hidupmu hanya untuk orang lain. No, aku yang ngomong sih lebih. Bingung suaminya ya. Suaminya bingung, ngeri. Gak bisa lihat itu. Tapi kan kalau kebaikan suami sedikit, kebaikan istri sedikit. Lah kebaikannya Allah unlimited. Lah kok nggak bisa lihat kebaikannya Allah? Ngeri atau nggak ngeri? Makanya Allah bilang la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu kufur ingat loh, aku punya siksa keras. Tapi Allah nggak bilang kalau kamu kufur tak siksa loh, enggak. Cuma diingatkan kalau kamu kufur ingat loh, aku punya siksa yang keras, sangat keras siksaku. Cuman diancam, gak dieksekusi. Tapi kalau syukur, la in syakartum lazidannakum. Kalau syukur langsung dieksekusi. Kalau syukur tak tambah. Kalau kufur diingatkan dulu. Itu saking baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh Habib Ali Habsyi diingatkan, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ta'ala majduhu azuma syanuh. Allah Maha Agung. Jadi Allah itu gak butuh kepada manusia sebetulnya. Gak butuh pada makhluknya. Jadi kalau Allah menciptakan makhluk itu bukan karena Allah butuh. Tapi karena imtinanan. Allah mau ngasih karunia, fadl. Yaitu baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah membuat kita semua ini karena Allah baik. Jadi kalau kita udah bisa merasakan hidup sesaat, itu udah luar biasa. Ni'matul ijad. Tadinya enggak ada jadi ada. Wa imdad. Sudah diadakan kemudian diurus. Enggak bayi, didiamkan sama Allah, enggak. Allah urus. Gimana ibunya kalau dia ibunya lari, ya ibunya ngurusi. Dibesarkan oleh orang tuanya. Itu siapa yang ngurus? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ikhwani rahimakumullah, ibu-ibu, pemirsa, sahabatku dimanapun antum berada. Nah, ini mukadimah di awal Maulid Simtud Duror. Sekarang saya mau ambil hikmah dari situ, boleh? Kemarin saya sampaikan di pengajian di dekatnya pelabuhan di Jakarta sana. Ya, saya baru dapat ilmu setelah ngajar di SMK. Ya, ngajar di SMK, saya dapat ilmunya lama, cuman rasanya baru. Allah Ta'ala itu suka pamer kepada hambanya. Pamer ciptaannya, pamer kekuasaannya. Hanya untuk apa? Biar kita itu mantep.
kamu punya aku gitu loh. Paham ya? Jadi kalau misalnya ibu sebagai istri, kemudian suaminya pamer, nunjukkan saldo, ini loh 5T, tenang enggak? Ya, saldo gitu 5 triliun, nah, tenang enggak Bu? Terus ibu ngomong, SPP anak belum dibayar, kira-kira ibu waras pun jeglek? Gak usah khawatir, SPP anak belum dibayar, kontrakan belum dibayar, saldo suami 5 triliun. Tenang atau enggak tenang? Tenang. Ini suaminya pamer, ini loh saldo 5 triliun. Ini loh sertifikatku sak tumpuk ya sertifikat masing-masing lihat ini. Nih di kota metropolitan ini, nih kota metropolitan ini. Nih coba kamu lihat, nih BPKB mobil sampai bingung nyimpennya di mana. Nih kebak sak kamar gitu. Tontonan gitu. Maksudnya biar apa? Ojo bahas SPP anak, ojo bingung. Aku sugih, kan begitu ya. Tenang awakmu, betul? Nah Allah Ta'ala pamer sama kita, langit 7 langit aku yang punya, 7 lapis bumi aku yang punya, segoro gitu, laut gak ada habisnya, angin gitu, tak gawe gak mandek, muter terus ya, angin selalu ada, A sampai Z, Allah pamerkan, kemudian Allah ngomong, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, semua yang ada di muka bumi ini aku yang ngurus rezekinya, wis tak jamin rezekine kabeh. Ya, kemudian Allahnya bilang, ud'uni astajib lakum. Jalu'o, minta sama aku beri. Terus jenengan mumet. Pripun ya? Piye ya urip kok kaya ngene? Saya mau nanya, ini genah atau enggak genah ini? Enggak genah ya? Mirip bojomu atau ya? Suaminya kaya raya kok masih bingung suaminya enggak bisa bayar SPP. Saking kecilnya urusan itu mungkin sama suaminya diabaikan. Ulah tenang, kok bayar langsung 3 tahun gitu kan ya. 3 tahun, nanti langsung bayar kalau sekolahnya SD ya. Sampai kelas 1 sampai kelas 6. Tenang, gak usah mbak pikirin. Tenang no pikirmu. Nah Allah Ta'ala itu pengen kita tenang. Udah kamu gak usah ngurus urusan duit, urusan hidup begitu gak usah kamu urus. Ngurus sholat dulu urusono. Sholat, belajar ngaji, itu urusono. Jadi orang yang baik, murah senyum, perhatian sama tetangga, urusono. Cari duit, carilah. Tapi gak usah buat pikir, tak jamin. Enak atau enggak enak? Enak. Tapi kita pilih enak atau pilih mumet? Banyak orang yang pilih mumet. Na'udzubillah min dzalik. Hakadha, semoga berkah manfaat. Jazakumullah khairan. Walafu minkum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام مثل حسنه ما رأينا في العراقين وشام ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى